Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Fajri Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat instrumentasi yaitu mikrotom. Pengertian mikrotom. Mikrotom merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses, sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Mikrotom berfungsi untuk memotong tipis atau irisan suatu jaringan. Prinsip mikrotom ini dengan menggunakan elektron yang berada di jaringan, sehingga mampu memproses untuk pemotongan mikroskopik. Selanjutnya yaitu penggunaan alat mikrotom. Yang pertama, pasang blade holder pada mikrotom. Yang kedua, atur sudut pemotongan pisau dan pasang pisau. Yang ketiga, aktifkan fungsi retraction. Yang keempat, pasang kaset spesimen pada spesimen head. Yang kelima, atur orientasi kaset spesimen dan kencangkan. Yang keenam, atur ketebalan pemotongan antara 1-60 mikron. Yang ketujuh, putar coarse feed wheel untuk mendekatkan spesimen dengan pisau. Yang kedelapan, buka kunci hand wheel untuk mulai memotong. Yang kesembilan, trimming atau potong kasar dapat dilakukan dengan menekan tombol trimming sambil memutar hand wheel. Yang kesepuluh, setelah ketebalan sectioning diatur, untuk sectioning atau potong halus putar hand wheel. Dan yang terakhir, jika spesimen feed sudah mencapai 1 mm sebelum posisi akhir depan, akan ada signal suara pada setiap putaran hand wheel. Atur kembali coarse feed wheel sehingga spesimen holder bergerak mundur. Selanjutnya di sini terdapat bagian alat. Skala pengatur ketebalan sayatan biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan. Pisau mikrotom yaitu komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan. Pegangan blok jaringan yaitu komponen yang menghubungkan mikrotom dan blok jaringan yang hendak disayat. Dan terakhir, pengatur jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Teknik pemotongan itu terbagi menjadi dua, yaitu potong kasar. Proses potong kasar atau trimming merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Yang kedua, potong halus. Proses potong halus ini bertujuan untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Mikrotom terdiri dari berbagai macam jenis. Yang pertama, rotary mikrotom atau mikrotom putar bekerja menggunakan suatu tuas pemutar 360 derajat yang dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas atau ke bawah. Yang kedua, sliding mikrotom. Pisau pada mikrotom jenis ini berada pada satu posisi tetap. Kemudian blok parafin digeserkan pada mata pisau sehingga didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Yang ketiga, rotary rocking mikrotom digunakan dalam cryostat. Salah satu kunci utama pada proses pemotongan dengan mikrotom adalah pisau yang digunakan. Yang keempat, mikrotom klinis beku atau freezing mikrotom ditujukan untuk mendiagnosis komponen sel tertentu seperti lemak dan enzim. Yang kelima, mikrotom sayatan ultratipis. Mikrotom ini biasa digunakan untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan 1 mikrometer. Yang keenam, mikrotom bezelage digunakan untuk menyayat jaringan dengan ukuran yang sangat besar seperti otak. Selanjutnya yaitu kalibrasi, pembersihan dan pemeriksaan visual. Pastikan mikrotom dalam keadaan bersih dari sisa-sisa sebelumnya dan bebas dari debu atau partikel yang dapat mempengaruhi kualitas potongan. Pemeriksaan visual terhadap komponen utama termasuk mekanisme pemotong dan sistem penggerak pemeliharaan pisau. Yang pertama, periksa keadaan pisau mikrotom, pastikan bahwa pisau dalam kondisi baik dan tajam. Yang kedua, jika pisau tumpul atau rusak, pertimbangkan untuk menggantinya atau mengasahnya sesuai kebutuhan. Penyesuaian ketebalan potongan. Yang pertama, sesuaikan pengaturan ketebalan potongan pada mikrotom sesuai dengan kebutuhan eksperimen atau metode yang digunakan. Yang kedua, gunakan sampel kontrol dengan ketebalan yang diketahui untuk memastikan pengaturan yang akurat. Verifikasi sudut pisau. Yang pertama, pastikan sudut pisau pada mikrotom telah dikalibrasi dengan benar untuk memastikan potongan yang presisi. Yang kedua, lakukan pengukuran sudut secara rutin dan sesuaikan jika diperlukan. Pengaturan alat, periksa dan kalibrasikan perangkat lunak diandalkan dan menghasilkan dua potongan yang konsisten. Yang kedua, gunakan sampel kontrol yang diketahui untuk menguji kinerja mikrotom setelah kalibrasi. Uji kinerja. Yang pertama, periksa hasil potongan dengan mikroskop untuk memastikan ketepatan dan kualitasnya. Yang kedua, dokumentasi. Catat hasil kalibrasi termasuk pengaturan yang digunakan dan hasil pengujian kinerja. Simpan dokumentasi ini sebagai referensi untuk kalibrasi mendatang dan sebagai bagian
bagian dari pemeliharaan alat secara keseluruhan. Selanjutnya di sini terdapat perawatan alat mikrotom. Yang pertama, lepaskan blok jaringan dari penjepit blok. Pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan. Yang kedua, lepaskan membersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal. Simpan pada kotak pisau. Yang ketiga, bersihkan bak penampung sisa jaringan. Mikrotom dalam metode parafin juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu irisan dapat jauh lebih tipis daripada menggunakan metode beku maupun solid. Dengan metode parafin tebal irisan dapat mencapai rata-rata 6 mikron. Yang kedua, irisan-irisan yang bersifat seri dapat dikerjakan dengan mudah. Yang ketiga, prosesnya lebih cepat dari metode lain. Kekurangannya yaitu jaringan menjadi keras, mengerut, dan mudah patah. Jaringan-jaringan yang besar tidak dapat dikerjakan bila menggunakan metode ini, dan yang terakhir, sebagian besar enzim-enzim akan larut dengan metode ini. Troubleshooting alat mikrotom. Pemotongan jaringan yang keras seringkali sulit dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena proses fiksasi yang kurang baik atau karena proses yang terlalu lama atau berlebihan. Hal ini dapat diatasi dengan mengganti pisau mikrotom, merendam blok dalam air mengalir selama 30 menit dan mengubah sedikit sudut pisau. Jika masih sulit dilakukan, gunakan sedikit softening agent pada permukaan blok. Di sini terdapat beberapa troubleshooting, penyebab dan juga solusinya. Dan yang terakhir yaitu pembacaan data. Yang pertama, persiapan. Persiapkan hewan uji yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan seperti tikus putih yang memenuhi kriteria inklusi. Yang kedua, pengelompokan. Pilih hewan uji yang memenuhi kriteria inklusi dan ambil sebanyak 30 sampel. Yang ketiga, pemotongan. Pemotongan dilakukan menggunakan mikrotom untuk membuat irisan tipis dari jaringan atau organ yang telah difiksasi. Yang ketiga, pewarnaan. Melakukan pewarnaan histologi pada irisan yang dihasilkan seperti hermatoksin eusin. Yang kelima, pengamatan melakukan mikroskopis dan menggunakan perbesaran 40 kali untuk melihat inti sel, sitoplasma, dan keseragaman warna pada preparat. Yang kelima, analisis. Analisis hasil mikroskopis untuk mengidentifikasi struktur dan komponen sel yang terdapat dalam irisan. Yang ketujuh, dokumentasi. Dokumentasi dan hasil observasi dilakukan secara langsung. Saat observasi dilakukan, dimasukkan ke dalam tabel. Dan yang terakhir, analisis data. Proses analisis data disajikan menggunakan cara destruktif, kualitatif, atau non-statistik karena data yang diperoleh pada penelitian ini adalah dalam bentuk deskriptif dan nilai data tidak dapat dianalisis statistik.